Menjadi petugas pemadam kebakaran tentu bukan hal yang gampang ya Reza ya, karena ini selain beresiko besar harus juga punya skill yang mumpuni. Betul banget Lady ini, dan sudah ada rekan kami Rian Fernando yang akan mengajak kita untuk menjajal seperti apa sulitnya menjadi petugas pemadam kebakaran. Silakan Anda. Bukan pekerjaan yang mudah. Ini jauh lebih mudah dibandingkan kemarin. Alasannya sangat berat. Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terutama di musim kemarau seperti saat ini. Sederet risiko pun tak jarang mengancam keselamatan petugas dan para korban. Menjadi seorang petugas pemadam kebakaran wajib mengantongi sertifikasi resmi selepas menamatkan diklat pendidikan dasar. Saya ingin menjajal semua proses latihan bersama anggota lainnya dengan mendaftar online terlebih dahulu. Pakaian dan sepatu khusus wajib dikenakan. Latihan fisik menjadi keharusan karena tubuh yang prima adalah syarat utama seorang petugas pemadam kebakaran. Begitu juga latihan gelar dan gulung selang yang wajib dikuasai terutama bila kebakaran terjadi di lokasi yang jauh dari titik air. Bila salah gelar atau gulung, air bisa tertahan sehingga memperlambat proses pemadaman. Jadi untuk bawahnya pun jangan sampai kitanya meresikokan diri dengan cedera, karena tadi saya sempat pertama kali salah pakai kekuatan punggung. Harusnya setengah berlutut baru diangkat. Ya lagi-lagi jangan sampai ketika nanti butuh buru-buru, urgent banget pemadaman, kita malah kitanya cedera gara-gara kecerobohan sendiri. Sebelum diperbolehkan memadamkan api, saya berlatih bersama seorang rekan untuk memegang nozzle dan selang. Kerjasama diperlukan, karena bila dilakukan seorang diri, petugas bisa terhempas kuatnya dorongan air. Dan kini waktunya aksi pertama. Bawa selang ke lokasi aman dan terdekat dengan titik api. Pasang nozzle dengan selang dan padamkan api sesegera mungkin. Nozzle yang saya gunakan adalah nozzle variabel. Pancaran airnya bisa diatur dengan mode spray, jet, atau fog. Ini baru pelatihan. Diameter kebakarannya juga mungkin sekitar 5x6 meter. Tapi udah exhausted, udah bikin ngos-ngosan. Selain harus hafal teknik, pemadaman juga harus fokus semuanya, tim juga. Gimana ngebayangin yang kebakarannya tuh lebih dari satu lantai. Latihan kedua adalah training memadamkan api awal dengan karung goni basah dan apar atau alat pemadam api ringan. Saat menggunakan karung goni atau kain basah, berjalanlah menyamping agar titik api terlihat jelas. Masukkan tangan ke sisi dalam dan perhatikan arah angin. Padamkan api dengan melawan arah angin. Skill ini harus Anda kuasai juga agar bisa secara mandiri memadamkan api, misalnya dari kompor atau alat rumah tangga lainnya di rumah. Lain lagi dengan pemadaman menggunakan apar. Pertama, tarik pin pengunci. Tes apakah apar berfungsi dengan menyemburkannya ke atas. Bila berfungsi, segera padamkan titik api. Setelah berlatih memadamkan api, simulasi penyelamatan korban yang terjebak di dalam gedung dengan teknik SCBA, yaitu Self-Contained Breathing Apparatus atau alat pelindung diri pernapasan. Alat ini wajib digunakan di dalam ruangan yang syarat kontaminasi asap atau gas beracun lainnya. Keberadaan korban di ruang yang gelap total dideteksi dengan thermal kamera. Ketua tim juga terus berkomunikasi, memastikan kami tidak terjebak kobaran api. Lain lagi ceritanya kalau kebakaran terjadi di dalam gedung bertingkat. Alat-alat inilah yang seharusnya bekerja secara otomatis memadamkan api. Nah, petugas akan lebih berperan dalam tugasnya melakukan evakuasi di luar gedung. Traveling dasar dan pelatihan membopong korban wajib dikuasai. Waduh, mungkin karena tidak terbiasa ya, saat berada di ketinggian, semuanya jadi terasa jauh lebih rumit.
Jantung saya berdegup cepat sekali, karena hanya seutas tali ini saja yang menjadi penahan tubuh saya. Meski semua peralatan ini mampu menahan beban hingga lebih dari 1000 kg, namun tetap saja deg-degan tak bisa disembunyikan pemirsa. Kaki berfungsi untuk menahan tubuh dari benturan ke dinding gedung. Tangan kiri berfungsi sebagai penyeimbang tubuh, dan tangan kanan mengatur laju turun. Semakin kendur tali kita pegang, maka tubuh akan semakin cepat meluncur ke dasar. Wah, kagum saya melihat simulasi penyelamatan korban dari ketinggian. Tubuh korban berada di atas tubuh rescuer yang juga telah dikaitkan ke tali. Tak sampai 20 detik, petugas dan korban telah sampai ke dasar. Metode ini juga bisa digunakan untuk mengevakuasi korban di dalam jurang, sungai, tebing, atau jembatan. Tak hanya memadamkan api, petugas damkar juga punya tugas tambahan kasus khusus. Salah satunya menyelamatkan korban yang terperosok sumur sedalam belasan meter. Berbeda dengan penyelamatan dari ketinggian, evakuasi korban dari dasar sumur menempatkan korban di bawah rescuer agar tidak berpotensi menimpa kru yang bisa membahayakan kedua pihak. Dan latihan terberat akan dimulai. Memadamkan api di dalam ruangan yang penuh asap pekat dan gelap gulita dengan korban terjebak di dalamnya. Kali ini saya bertugas sebagai tim pembawa nozzle. Menggunakan oksigen, pakaian khusus anti panas seberat puluhan kilogram membuat saya kewalahan. Pertama, pemadaman teknik spraying dilakukan untuk menipiskan kabut asap terlebih dahulu. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini jauh lebih mudah dibandingkan kemarin. Alatnya sangat-sangat berat. Di dalam juga gelap. Ini simulasi yang betul-betul mendekati kondisi di lapangan. Ini yang paling berat. Semua latihan dari kemarin digunakan pada hari ini. Ini di dalam sudah gelap, ruang yang sempit, dan alatnya sangat berat. Salam saya. Rian Fernando, Budi Cilman, Jakarta. Bikin